pick up ya, artinya tentang siapa? Revalino di TV swasta. Gimana nih Bang, artinya setelah itu ada obrolan lagi nggak sih Bang, langkah dari Abang sendiri bersama Revalino sendiri setelah pasca diumumkannya? Kalau begini ya, kalau setelah diumumkan itu kami pasif ya. Karena apa? Tujuannya di sini adalah ya, yang pertama Lisa Meriana membuat huru-hara berita yang hal-hal yang menyesatkan ini, nggak tahu konsep dia nyari duit atau apa kan begitu. Membuat satu tuduhan bahwa itu adalah anak RK. Revalino di sini hadir karena dia pernah diyakinkan sebelum hal itu terjadi. Ialah di akhir bulan Mei. Pak RK ketemu di bulan Juni. Sehingga dari hitung-hitungan yang meyakinkan publik bahwa itu adalah anak RK, dari hitung-hitungannya aja itu nggak masuk. Lahirnya 26 Januari 2022, bobot anak itu 2,9, berarti kan nggak prematur. Kalau dari hitung-hitungannya harusnya prematur. Prematur nggak ada yang nyampe 2,9. Jadi Revalino memang sudah meyakini. Nah cuman kalau memang Revalino sih artinya pasif. Kalau memang dia tujuannya mencari ayah biologis, dari dulu dia meyakinkan Revalino, kok sekarang dibantah kan? Bahkan seolah-olah dia jijik kalau mendengar nama Revalino ini kan. Revalino itu siapa? Cuci muka lah, suruh gosok gigi lah, gembel lah kata dia. Padahal dulu dia meyakinkan Revalino ini sebagai ayah biologisnya. Kok sekarang nggak pernah diakui? Jadi nggak ngerti lah tujuan perempuan ini apa kan? Kalau memang dia mencari ayah biologisnya dari dulu dia pernah meyakinkan. Sekarang maunya gimana? Kalau untuk meyakinkan itu kan dia yang harusnya meyakinkan, Revalino yang diyakinkan. Sekarang untuk membuktikan bahasa dia itu, hayo kapan dan di mana? Maukah dia melakukan DNA? Karena Revalino juga penasaran. Kalau memang betul itu anak dia, secara apapun dia akan bertanggung jawab sampai detik ini. Kan begitu. Dia sebagai lelaki yang terhormat, kesatria, lelaki yang sesungguhnya, dia merasa pernah melakukan hal itu, dia merasa meyakini pernah melakukan hubungan badan dengan dia, dan itu berulang kali. Hubungan mereka pada waktu itu asmara. Ketika perempuan itu meyakinkan bahwa saya hamil anak kamu, nggak ada bantahan dari Revalino. Saya akan bertanggung jawab. Setelah itu kan hilang kabar. Tahu-tahu muncul 3 tahun, kemudian buatlah suasana publik ini membuat tuduhan. Makanya kaget Revalino. Revalino di sini hadir untuk meluruskan tuduhan itu. Nah cuman kalau untuk membuktikan, dia kan nggak butuh ayah biologisnya sepertinya. Cuman butuh sensasi dan ketenaran aja ini perempuan. Nggak jelas lah. Jadi jangan kita ngikut-ngikutin cara berpikir perempuan ini. Kita yang konyol. Begitu. Berarti sekarang Revalino artinya menunggu, artinya kalaupun ya kita nggak pernah tahu, mungkin Lisa mau minta tes DNA ke... Siap kapanpun. Hari ini pun siap. Mau di rumah sakit mana dia? Kan yang membuat tuduhan pada waktu itu kan dia sendiri. Revalino hanya meyakinkan bahwa saya lelaki yang pernah kamu yakinkan sebagai ayah biologis anak kamu. Pada saat lahir dikirim foto, minta biaya untuk pampers segala macam. Itu yang kami majukan di dalam intervensi. Ternyata dikabulkan, kan begitu. Terdapat persesuaian antara keterangan klien saya dengan bukti yang kami munculkan. Hakim pun berpendapat bahwa Revalino punya kepentingan, punya hak untuk masuk di dalam pokok perkara. Begitu. Jadi Revalino dalam hal ini siap untuk dilakukan DNA kapanpun dan dimanapun. Ya, tanpa harus melalui proses hukum, dia dengan kesadaran. Nggak usah melalui ribet-ribet. Cuman kalau memang harus itu yang dilakukan oleh LN, hayo di mana? Begitu. Nggak usah luar negeri lah. Takut duitnya nggak cukup kalau keluar negeri. Gitu. Kalau di sini ya oke-oke aja lah. Tapi gitu. Kalau prosedur luar negeri itu gimana sih Bang? Secara investigasi hukum sendiri, apakah kamu bisa? Enggak ngerti saya kalau untuk hal itu. Memang mungkin harus kesepakatan kedua belah pihak dong, karena itu kan sudah melalui proses hukum, melalui kepolisian. Pihak kepolisian secara tegas sudah melakukan kewajiban mereka untuk membuat pasti suatu tuduhan itu, sehingga ternyata hasilnya tidak identik. Sekarang dia nggak puas, ya silahkan. Itu kan seharusnya secara pribadi. Pertanyaan saya, punya duit nggak dia ke sana? Kan begitu. Kalau dia punya duit, siapa yang ngemodalin? Kan begitu, berarti ada apa? Begitu. Kalau kelanjutan yang di Bandung seperti apa? Di Bandung itu ditunda kemarin, hari Rabu tanggal 20 kemarin. Agendanya adalah, kan itu kan masih dalam tahapan eksepsi. Eksepsi dari pihak Ridwan Kamil. Ya. Melalui kuasanya, eksepsi beranggapan bahwa pengadilan negeri dalam hal ini tidak berwenang. Karena menurut pendapat mereka, pengadilan agama lah yang berwenang mengadili proses itu, gugatan Lisa Meriana itu. Makanya kemarin mengajukanlah bukti tentang adanya eksepsi itu, eksepsi kewenangan mengadili, kompetensi absolut itu.
Masing-masing pihak mendalilkan dan memberikan bukti. Kan begitu, Pak Ridwan Kamil memberikan bukti. Nah, dari Lisa Meriana juga mengajukan bukti. Saling mendalilkan lah dengan dasar hukum bahwa menurut Lisa Meriana bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili itu. Dari Pak Ridwan Kamil bahwa menyampaikan pengadilan negeri tidak berwenang melainkan adalah pengadilan agama. Saya sependapat dengan apa yang dieksepsi oleh Pak Ridwan Kamil. Karena kedua-duanya ini kan beragama Islam. Artinya tunduk di bawah KHI, kompilasi hukum Islam. Harusnya kan begitu. Cuman kan nggak ngerti konsep cara berpikirnya si Markus ini kan. Markus ini yang harus saya pertanyakan begitu. Kita lihat aja, saya berani taruhan kok. Telanjang. Kan kemarin kalau gugatan itu dikabulkan, ditambah lagi ini DNA-nya tidak identik. Mau taruhan apa dia? Artinya jangankan telanjang, disunat lagi, potong leher pun lagi. Saya mau mentang dia anak ponakan Hotman. Termasuk Hotmannya hadirkan di dalam kuasa itu. Kalau gugatan dia itu bisa menang. Gak akan bisa menang. Saya bukan kabur ataupun sesumbar ya. Tapi 1000%. Saya tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului putusan hakim. Tapi berdasarkan pengalaman saya, mau siapapun. Mau dia keponakan Hotman, kayak keponakan siapa, kayak nggak ada urusan. Makanya harus banyak belajar nih pengacaranya. Khusus untuk Markus ya. Kalau untuk yang lain-lain saya tidak ada urusan. Cuman Markus ini saya ketersinggungan. Ketersinggungan gara-gara dia yang menyenggol saya duluan. Nah, sampai kiamat pun saya tetap menganggap dia musuh kalau dia tidak minta maaf. Cuman kalau untuk kuasa-kuasain dia yang lain, saya lihat bersahabat, dewasa, ketemu saliman. Gimana bang, sehat nggak? Kemarin kita ketemu. Baik yang lain. Cuman yang Markus ini kaku banget. Karena setelah saya lihat ya, di Google profil dia, baru lulusnya S1-nya 2015. Berarti 2 tahun harus jadi pengacara 2017. Pantasan kaku banget dalam hati gua, bikin gugatannya berantakan dia. Gayanya udah kayak apa aja, songongnya minta ampun. Makanya harus banyak belajar lu Markus sama saya. Hati-hati, klien kamu itu bisa dilakukan penahanan. Ancamannya di atas 5 tahun. Syarat subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi. Begitu, tinggal didesak aja. Gelar perkara menentukan status tersangka, tahan itu. Cuman kalau Pak RK mau berdamai, berarti saya ini yang diprank kan begitu. Ada apa ini? Begitu. Ini seperti angin segar ya, artinya dengan putusan negatif DNA ini angin segar Pak bagi pihak Revelino sendiri. Biasa aja bagi kami, biasa aja. Cuman kalau Lisa Meriana ngebet pingin cari bapaknya, hayo kan begitu. Buat apa kan? Karena DNA itu kan harus persetujuan kedua belah pihak. Kalau Revelino sendiri yang menginginkan, sementara dia tidak menginginkan, dia kan alergi banget ngedengar Revelino itu. Nggak tahu anaknya itu membuat anak siapa. Kayaknya nggak laku kalaupun saya harus ngaku anak dia. Minimal anak dia itu kan bangganya, dia itu kan pejabat. Karena pernah punya mantan beberapa pejabat. Nggak mungkin nggak diakuin sama orang. Nggak ada yang ngakuin, dia ngaku-ngaku aja itu. Bangga dengan punya mantan artis. Banyakan halu ini perempuan. Begitu. Jadi agenda selanjutnya di Bandung itu sendiri? Agendanya tanggal 8 sekarang Agustus ya. Agustus, September. Tanggal 8 September itu putusan selah terhadap kewenangan mengadili. Piling saya mah dikabulkan. Iya, man kalau nggak dikabulkan lanjut. Dikabulkannya pun nggak dikabulkannya tetap hasil akhirnya ditolak dengan adanya putus hasil DNA itu. Apa? DNA-nya udah tidak identik, nggak mungkin lah mau dikabulkan. Apa? Orang anak tuyul kata dia, masa mau dibebankan kepada Ridwan Kamil? Yang ada rekonvensinya, hati-hati, Markus. Ya, kalau kamu mau cabut gugatan, maupun bagaimanapun harus persetujuan penggugat dan pihak intervensi. Karena itu sudah jawab menjawab. Kalau nggak setuju mah, wah selalam kamu. Gugatan rekonvensinya, rumahnya Lisa Meriana itu dijadikan sita jaminan. Karena sudah membuat malu. Setidaknya sudah menyerang kehormatan dengan mengajukan gugatan itu seolah-olah ternyata hasil DNA-nya tidak identik. Malu banget itu. Makanya harus cerdas lah. Pak Markus yang terhormat, yang paling cerdas. Cerdas dalam menganalisa keterangan klien kita. Biar kamu nggak disesatkan. Malu sendiri kan sekarang? Begitu. Jadi kita jadi lawyer itu. Jangan hanya untuk viral, untuk tenar. Karena ini lawannya tokoh, pejabat, ex-gubernur Jawa Barat. Lantas langsung kamu ambil aja. Kan malu kalau kayak gini. Yang konon katanya keponakan Hotman. Harusnya banyak belajar kamu mau Bang Hotman. Begitu biar cerdas. Kalau kayak gitu kan nggak cerdas kelihatan di mata orang. Nanti reputasi kamu sebagai lawyer dipertanyakan. Nggak ada lagi yang mau mampir ke kantor kamu nanti. Begitu. Kalau saya masih banyak. Setiap hari banyak orang yang datang. Berbondong-bondong kayak mau bagi sembako. Karena kita cerdas itu ditunjukkan dengan prestasi. Prestasinya apa? Gugatan intervensi kita dikabulkan. Yang konon kata pengacara Lisa Meriana ini apa?
Intervensi itu tidak mungkin bisa didaftarkan lagi, sudah tidak bisa. Bisa gue daftarin. Intervensi itu tidak mungkin bisa dikabulkan. Apa dasarnya? Hanya numpang aja, penumpang gelap aja itu. Dikabulkan. Itu nggak usah banyak ngomong. Yang dibesarin itu otak dan cerdas, jangan badan. Berarti dengan kemarin kan sempat datang ke Komnas Perempuan dan Anak ya Bang, berarti setelah ini gugur semua kali ya Bang ya? Apa? Nggak ada urus, nggak ada korelasinya lagi. Makanya sekarang dia mau buka apa tuh ke KPK sekarang, kan begitu? Apa yang dia tahu tentang urusan Ridwan Kamil itu? Apa dia jangan-jangan mengadu? Menganggap dia dengan adanya anak dia itu lahir tanpa bapak atau belum jelas bapaknya dianggap kerugian negara? Nggak ada korelasinya. Makanya nggak usah khawatir, Pak RK dan Bu Cinta. Segera kandangkan perempuan ini. Udah. Dia mau keluar-keluar mau ngomong di KPK. KPK itu yang namanya jadi saksi itu orang yang melihat, mendengar, menyaksikan apa? Dugaan tindak pidana, ada kerugian negara terhadap apa? Iklan apa? BJB. Dia tahunya apa? Yang dia tahu bagaimana cara mencari ayah biologisnya, siapa yang bisa dikorbankan, itu yang dia tahu. Begitu. Jadi kalau dia keluar-keluar, gua bongkar ya semua. Apa yang mau kamu bongkar? Begitu, mau bongkar anak kamu itu anak siapa? Nggak ada urusan, anak kamu itu lahir nggak ada kerugian negara. Yang rugi Pak RK karena kamu tuduh. Begitu. Jadi itulah cerdas. Jadi sekali lagi, udah belum selesai pertanyaannya? Sekali lagi, mudah-mudahan ini didengar oleh orang-orangnya Pak RK dan Bu Cinta. Haramkan untuk berdamai dengan Lisa Mariana. Nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ya, gugatan perdata itu 1000%. Mau siapapun yang jadi kuasanya. Termasuk Hotman Paris pun yang jadi kuasanya, nggak akan dikabulkan. Begitu. Pidana ini kita udah atas angin. Penjarakan perempuan ini. Biar jadi obat. Nanti besok-besok banyak banget ani-ani yang model-model begini. Ngaku. Bikin huru hara. Bikin berita yang gak bermoral dan mendidik aja. Capek saya dengar Lisa Mariana ini. Begitu. Oke ya.